Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mubtadiatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab 11, Sistem Mendukung Pengambilan Keputusan. Untuk materi yang pertama adalah apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Ini terbagi menjadi beberapa subbab. Untuk subbab yang pertama, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas pembuatan keputusan respon terhadap hal yang berjalan dengan baik ataupun dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi yang berbahaya atau bermanfaat bagi perusahaan. Untuk sebab yang kedua adalah fase pemecahan masalah. Menurut Herbert S. Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Sebab berikutnya adalah kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan diidentifikasikan melalui elemen-elemen penting yang harus ada, aliran data, informasi, serta keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Sebab yang berikutnya adalah pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Sebab berikutnya adalah pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem atau sistem view yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Yang A. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang B. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang C. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang D. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang E. Menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Materi berikutnya adalah membangun konsep. Ini juga terbagi menjadi beberapa subbab. Untuk subbab yang pertama adalah elemen proses pemecahan masalah. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan atau desired state. Apa yang harus dicapai sistem tersebut dan keadaan saat ini atau current state. Apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Subbab berikutnya adalah memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli manajemen, mengidentifikasi 3 pendekatan, yaitu analisis, evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis, penilaian, dan yang terakhir adalah penawaran. Subbab berikutnya adalah permasalahan versus gejala. Penting untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Sebab berikutnya adalah struktur permasalahan. Terstruktur atau struktur problem terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu masalah yang tidak terstruktur dan masalah semi-terstruktur. Sebab berikutnya adalah jenis keputusan. Selain memberikan tahap-tahap pemecahan masalah, Herbert S. Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan, yaitu keputusan terprogram atau programmatication yang bersifat repetitif dan rutin. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram atau non-programmatication yang bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silakan dapat dibaca di PPT. Materi yang berikutnya adalah sistem mendukung pengambilan keputusan. Istilah DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-struktur. Model DSS. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Materi berikutnya adalah pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu dan mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Nah, jenis model sendiri terbagi menjadi 4, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silahkan dapat dibaca di PPT.
Masih masuk materi pemodelan matematika, yaitu penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Sebab yang berikutnya adalah kelas model matematika. Diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Jangka modelnya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model statis atau dinamis. Yang kedua, model probabilitas atau deterministik. Dan yang ketiga adalah model optimisasi atau suboptimisasi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silahkan dapat dibaca di PPT. Sebab berikutnya adalah simulasi, yaitu tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Sebab berikutnya adalah teknik simulasi. Penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali, guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Proses pengulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan ini disebut permainan bagaimana jika atau what if game. Sebab berikutnya adalah contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematika untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari harga perolehan, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Sebab berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan pemodelan. Nah, kelebihan sendiri ada 4. Yang pertama adalah proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi. Dan yang keempat adalah model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan untuk kelemahannya terdiri dari 2 hal. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Materi berikutnya adalah pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Sebelum adanya lembar kerja model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Dalam materi ini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama, kapabilitas pemodelan statis, yaitu baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Sebab berikutnya adalah kapabilitas pemodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Sebab berikutnya adalah memainkan permainan bagaimana jika. Lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Sebab berikutnya adalah antarmuka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Materi berikutnya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Subbab yang pertama adalah sejarah AI. Tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama yang disebut logik teoris yang berkemampuan terbatas untuk berpikir atau membuktikan teorema-teorema khusus dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut General Problem Solver atau GPS maksudnya. Sebab berikutnya adalah wilayah AI. Ini terbagi menjadi 4, yaitu sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma kinetik, dan agen cerdas. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silakan dapat dibaca di PPT. Sebab berikutnya adalah daya tarik sistem pakar. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Sebab berikutnya adalah konfigurasi sistem pakar. Antarmuka pengguna yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inversi, dan mesin pengembangan. Materi berikutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah konsep GDSS.
Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik, memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Materi berikutnya adalah letak lingkungan GDSS. 4 lokasi GDSS berdasarkan ukuran kelompok dan di mana lokasi para anggota, yaitu ruang keputusan, jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan konversi yang dimediasi komputer. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silahkan dapat dibaca di PPT. Materi yang berikutnya adalah meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Nah, materi saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLeod Jr. dan George Pichel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.